Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan eh, praktikum reaksi reduksi yang merupakan salah satu praktek pirometalurgi di dalam mata kuliah praktikum pengolahan mineral. Baik, kontrik praktikum masih sama dengan praktikum-praktikum sebelumnya. Terdapat 5 komponen penilaian, ya, TP, pelaksanaan praktikum, laporan, ujian, dan kehadiran. Jadwal praktikum juga masih sama, pukul 8 hingga 15 WITA. Tujuan praktikum kita kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui proses pirometalurgi, ya, proses ekstraksi logam menggunakan heat treatment atau treatment panas. Kemudian mengetahui proses reduksi biji besi. Nah, kita akan mereduksi oksigen yang ada di biji besi sehingga kita dapatkan logam murni Fe, ya, dari menggunakan reduktor batu bara atau karbon. Kemudian apa itu reduksi? Seperti yang telah kita pelajari di teori, bahwa reduksi yang dimaksud di sini adalah pengurangan oksigen atau proses penghilangan oksigen dari senyawa oksida logam atau mineral-mineral oksida. Nah, khususnya proses reduksi atau penghilangan oksigen ini dilakukan dengan mereaksikan logam oksida tersebut dengan reduktor seperti karbon, ya, CO, kemudian ada hidrogen, ya, pada suhu tinggi. Tujuannya adalah untuk mengubah oksida logam ini menjadi senyawa yang lebih mudah untuk diolah. Misalnya dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, ya, yang memiliki karakteristik magnetik yang lebih baik, ya. Kemudian dari Fe3O4 mungkin langsung menjadi Fe, ya. Langsung kita bisa murnikan dan lain sebagainya. Dan kenapa proses reduksi ini penting di dalam pengolahan mineral? Karena kita ketahui mineral paling banyak di bumi ini itu berikatan dengan oksigen, sehingga untuk mendapatkan logam murni dari mineral-mineral tersebut, kita tinggal hilangkan saja oksigennya. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan oksigen tersebut adalah dengan mereduksinya. Nah, jadi kita ketahui bahwa di laterit, bahan yang akan kita pakai praktikum ini, dia mengandung geotit. Geotit ini kalau kita panaskan, eh, gugus karboksil, gugus OH yang ada di dalam FeOOH ini akan terdekomposisi menjadi Fe2O3. Kemudian Fe2O3 ini kalau kita reduksi lagi, dia akan berubah menjadi Fe3O4. Fe3O4 kalau kita reduksi lagi akan berubah menjadi FeO dan selanjutnya akan berubah menjadi Fe. Nah, kalau kita lihat kondisi atau komponen konten oksigen di dalam masing-masing senyawa ini, FeOH itu memiliki oksigen sekitar 36%, sedangkan Fe2O3 memiliki sekitar 30%. Fe3O4 turun lagi 27%, dan FeO sekitar 22,26%. Artinya apa? Dengan merubah senyawa dari FeOH menjadi hematit, Fe2O3, ya, menjadi magnetit, kemudian menjadi wustit dan iron, itu artinya kita melakukan proses penghilangan atau mereduksi jumlah oksigen. Sehingga kita dapatkan logam Fe, ya, logam Fe yang memiliki 100% Fe di dalam komponennya. Artinya tidak ada lagi O atau tidak ada lagi oksigen di dalam logam murni. Kemudian semisal kita memiliki Fe2O3 atau hematit, ya, kita gambarkan dengan inisial state. Hematit itu berwarna agak kemerahan, ya. Kemudian kita reduksikan dengan gas CO, kita reaksikan dengan gas CO, jadi reaksinya padat gas atau padat fluida. Kita reaksikan dengan gas CO, maka akan terjadi reaksi reduksi Fe3 menjadi Fe3O4 plus CO2.
di mana karbon monoksida CO di sini berfungsi sebagai reduktornya. Nah, proses reduksi ini terjadi dari permukaan yang paling luar terlebih dahulu, sehingga kita lihat di sini yang berubah terlebih dahulu itu adalah Fe3O4. Di dalamnya masih Fe2O3. Kemudian jika proses reduksinya itu dilanjutkan, maka Fe3O4 ini akan bisa langsung berubah menjadi Fe, ya, atau bisa Fe3O4 hematit tadi berubah keseluruhan menjadi Fe3O4, atau bisa secara perlahan. Jadi setelah Fe3O4 eh, terbentuk, maka dia akan tereduksi lagi menjadi FeO, ya, direduksi menjadi oleh CO menjadi FeO plus CO2, sehingga lapisan kedua setelah Fe3O4 terbentuk, maka akan terbentuk FeO. Begitu seterusnya, FeO direduksi menggunakan gas CO akan menghasilkan logam Fe plus gas CO2. Sehingga setelah eh, waktu tertentu, ya, kita dapatkan Fe murni, di mana karbonnya tadi sudah diikat semua oleh sorry, oksigennya tadi diikat oleh CO menjadi CO2. Nah, itu yang sebenarnya terjadi pada proses reduksi biji besi. Nah, kemudian sekarang pada kondisi apa proses reduksi itu dapat berlangsung? Kalau kita lihat di diagram Ellingham, ya, diagram Ellingham, proses reduction roasting atau roasting dalam kondisi atmosfer reduksi, ya, dari diagram Ellingham kita ketahui ada gas ada grafik delta G, ya. Delta G ini menunjukkan spontanitas dari masing-masing reaksi, ya. Di sini ada reaksi reduksi. Kalau kita lihat garis yang warna hitam putus-putus ini adalah garis oksidasi dari karbon plus O2 menjadi gas CO. Nah, kapan gas CO ini terbentuk? Dia akan terbentuk apabila dia telah melewati garis C plus O2 menjadi CO2. Nah, dia terbentuk pada 700 derajat Celcius. Sehingga prasyarat untuk melakukan proses reduksi ini adalah dengan memanaskan campuran laterit dan juga karbon pada suhu 700 derajat Celcius terlebih dahulu supaya kita mendapatkan gas CO. Karena yang akan mereduksi itu bukan karbonnya, tapi gas CO. Karena yang akan terjadi adalah reaksi tidak langsung. Setelah itu, kemudian yang akan terjadi berikutnya adalah proses reduksi Fe3O4, ya, Fe2O3 menjadi Fe3O4. Nah, kalau kita baca reaksi ini ke kanan, itu kan reaksinya oksidasi, ya, penambahan oksigen. Nah, reaksi ini dapat dibalik menjadi ke kiri, ya, dari kanan ke kiri apabila eh, kita reaksikan dengan gas CO dan pada saat suhunya terdapat pada persilangan delta G-nya. Nah, jadi jika delta G dari garis 2CO ini lebih rendah dibandingkan dari oksidasi Fe3O4 menjadi Fe2O3, kalau kita tambahkan Fe2O3 ini dengan gas CO, dia bisa tereduksi menjadi Fe3O4 pada suhu 300 derajat Celcius. Itu artinya dari diagram Ellingham ini. Begitu pula untuk reduksi Fe3O4 menjadi FeO, dia baru terjadi sekitar 690-680 derajat Celcius, ya, ketika dia telah bersimpangan dengan garis CO, ya. Kemudian Fe menjadi FeO juga terjadi di atas 700. Nah, kalau kita lihat contohnya di industri, biasanya di suhu 250 derajat itu biasanya akan terjadi dehidroksilasi mineral FeOOH atau mineral geotit menjadi Fe2O3. Kemudian sekitar 350, ya, 400 derajat ini akan terjadi reduksi Fe2O3 menjadi Fe langsung atau bisa
secara bertahap menjadi Fe3O4, kemudian diikuti FeO dan Fe. Nah, kemudian karbon itu baru terbentuk ya. Sebenarnya karbon itu baru bisa bereaksi dengan oksigen itu sekitar 800-an. Nah, tidak langsung terbentuk dua gas karbon monoksida, tapi dia pertama-tama akan membentuk gas CO2 terlebih dahulu. Dan CO2 ini akan bereaksi dengan karbon lagi, ya, barulah menghasilkan gas CO pada suhu 700 derajat Celcius. Yang mana gas CO inilah yang dipakai untuk mereduksi biji besi di atasnya tadi. Nah, kemudian cara kerja praktikumnya kita siapkan dulu alat dan bahan. Kita memerlukan muffle furnace ya, yang bisa sampai 700 derajat Celcius. Kemudian cawan crucible ya, ini cawan crucible dan batang pengaduk untuk menghomogenkan. Bahan yang kita perlukan yang pertama laterite ore, yang ini yang sudah kering ya, yang dry 5 gram. Kemudian coal batu bara 5 gram juga karena kita pakai rasio batu bara dan laterite itu 1:1. Jadi 5 gram dihomogenkan atau dicampurkan. Kemudian campuran homogen ini kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam furnace. Setelah furnace-nya dinaikkan suhunya menjadi 700 derajat Celcius. Setelah itu kita buka furnace-nya, masukkan campuran homogennya. Kemudian ditutup, ditunggu hingga 3 jam. Ya. Prosesnya berlangsung. Kemudian kita amati produk yang kita dapatkan. Biasanya berwarna agak lebih hitam ya karena ciri khas dari Fe3O4 ya, FeO itu berwarna lebih gelap hitam keabu-abuan. Itu saja untuk penjelasan praktikum reaksi reduksi. Saya harap bisa dipahami dengan mudah. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.